Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nada dari kelas R6C. Hari ini saya akan mempresentasikan micro teaching. Rencana pelaksanaan pembelajarannya adalah nama sekolahnya SMK Negeri 32 Jakarta Selatan, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 10 semester 1, materinya itu noun dan pronoun. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menggunakan noun dan pronoun dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menyebutkan berbagai macam tipe yang ada di dalam pronoun. Nah, berikut kegiatannya. Kegiatan pendahuluannya ada guru membuka pelajaran dengan ucapan salam, lalu guru memeriksa daftar hadir siswa. Alokasi waktunya itu 2 menit. Kemudian ada kegiatan inti, guru menjelaskan materi tentang noun dan pronoun, alokasi waktunya itu 10 menit. Ada kegiatan penutup, guru memberikan latihan soal kepada siswa, guru menutup kelas dengan salam, alokasi waktunya 3 menit. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah text based learning teaching, skillnya adalah writing. Kemudian seperti yang kita tahu kan, part of speech itu ada banyak, susunan kata itu ada banyak, ada 8, ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan juga interjection. Tapi di sini saya mau ngebahas tentang noun dan pronoun terlebih dahulu. Yang pertama itu ada common noun. Common noun itu biasanya yang banyak orang tahu, kayak misalnya baju atau pensil atau buku, pokoknya benda tersebut tuh banyak yang orang tahu gitu. Kita gunakan biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada proper noun. Itu ada ini biasanya kata benda biasanya digunakan untuk hal-hal yang lebih spesifik, kayak misalnya nama-nama bangunan, nama negara, nama kota gitu. Misalnya ada nama bangunan Monas, kita lebih ngasih tahu lebih spesifik ini tuh Monas gitu, tanpa kita kasih tahu ciri-cirinya lagi, kayak misalnya bentuknya panjang atau warnanya putih gitu, tapi kita kasih lebih spesifik lagi gitu, namanya tuh Monas. Terus misalnya negara aja di Indonesia, kotanya itu kota Bogor misalnya, kayak gitu. Selanjutnya ada countable noun. Nah, countable noun ini adalah benda yang masih bisa kita hitung oleh jari kita nih. Kayak misalnya meja. Meja masih kita bisa hitung, misalnya ada 10 meja atau 20 meja kayak gitu. Masih kita bisa hitung lah pakai jari gitu kan. Selanjutnya, ini adalah perbedaan antara uncountable noun dan countable noun. Nah, kalau misalnya tadi countable noun itu kita bisa hitung oleh jari, berarti uncountable noun itu yang nggak bisa kita hitung oleh jari. Kayak misalnya gula. Gula itu kan benda kan. Nah, kita nggak bisa hitung nih berapa banyak sih gula yang ada di dalam kantong plastik itu, nggak bisa. Berarti kita bisa hitung dalam satuan, itu misalnya kilogram atau setengah kilo kayak gitu. Lalu selanjutnya ada abstract noun. Nah, abstract noun ini yang nggak bisa kita pegang nih oleh tangan, cuman kita bisa rasain doang kayak gitu. Kayak misalnya love atau freedom, kebebasan. Nah, kebebasan kan kita nggak bisa pegang kebebasan, kita cuma bisa ngerasain doang. Begitupun love itu nggak bisa kita pegang oleh tangan kita kan, cuma bisa kita rasain aja kayak gitu. Nah, selanjutnya ada concrete noun. Nah, concrete noun ini sebenarnya sama sih kayak common noun, cuman kalau misalnya di concrete noun itu kita bisa ngerasain sama panca indera kita. Kayak misalnya baju kita pakai, kita bisa tahu nih, oh ternyata bahannya adem atau enggak kayak gitu. Atau topi juga enak atau enggak ya topinya dipakai gitu. Sebenarnya sama sih kayak komonan, cuman ya tadi perbedaannya bisa kita pegang sama tangan kita, terus juga berwujud, terus bisa kita rasakan oleh panca indera. Lalu selanjutnya ada collective noun. Nah, collective noun ini biasanya adalah satu kesatuan. Kayak misalnya family. Family itu biasanya kan ada mother, father, atau ada boy, ada girl, ada anak cewek dan cowok, ada kakak, ada adiknya kayak gitu. Di collective noun ini adalah satu kesatuan gitu. Lalu selanjutnya ada bentuk noun. Nah, bentuk noun ini ada dua, ada singular sama ada plural. Nah, kalau misalnya singular itu kan tunggal ya, kayak misalnya cuman buku tuh bukunya cuma satu, book. Ya udah, book doang gitu kan. Nah, plural ini adalah jamak, di mana jamak itu lebih dari satu. Nah, ada penambahan s, kayak misalnya book itu kan satu, bentuk tunggal kan. Kalau misalnya kita pengen jamakin nih, dua deh gitu kan, berarti two books, kita tambahin s
gitu. Nah, selanjutnya ada mengubah Y menjadi IES. Nah, di sini ada lady menjadi ladies, karena lady ini bentuknya adalah singular, kemudian si ladies ini bentuknya plural. Kalau misalnya kita pengen bentuk menjadi jamak, berarti Y-nya kita ganti menjadi IES. Itu menandakan bahwa ladies-nya itu banyak, lady-nya itu banyak, mungkin lebih dari satu. Ada 3 atau ada 4 kayak gitu. Lalu selanjutnya ada baby, sama kita ganti Y-nya menjadi IES juga, menandakan bahwa si baby ini lebih dari satu. Lalu kita bentukin jamak, lalu diubah menjadi babies. Selanjutnya yang C nih, ada Y tidak berubah jika ada huruf vokal. Kayak misalnya gini, misalnya ada boy, B-O-Y, nah gitu kan. Nah, boy ini kan cuma satu. Kalau misalnya kita pengen jamakin, gak bisa kita ganti boys, karena di sini adalah tidak berubah jika ada huruf vokal. Berarti setelah huruf vokal itu kan A, I, U, E, O kan. Setelah ada A, I, U, E, O, terus setelahnya itu ada huruf Y, nah kita nggak bisa ngubah ke IES, kita ganti aja jadi S. Nah, jadi boys misalnya gitu. Boys, satu boy, dua boys, kayak gitu. Selanjutnya ada penambahan ES jika akhir katanya itu ada X, Z, CH, dan juga SH. Kayak misalnya box. Box itu singularnya itu box kan, singularnya box. Kita pengen ngubah ke plural, berarti boxes. Kita tambahin aja ES, karena untuk menandakan bahwa si box ini lebih dari satu, kayak gitu ya. Lalu selanjutnya nih, selanjutnya ada pronoun. Nah, pronoun ada subjek, ada objek, ada possessive adjective, sama ada possessive pronoun. Nah, di subjek ini ada I, you, they, we, she, he, it, dimana biasanya ada di awal kalimat si subjeknya ini. Kayak misalnya I go, they go, she go, kayak gitu. Biasanya ada di awal kalimat. Nah, si objeknya ini, lalu selanjutnya ada objek. Nah, objek ini perannya adalah menggantikan si subjeknya tersebut. Kayak misalnya contoh kalimatnya itu I love you, ya itu benar ya. Subjeknya masih bisa kita pakai, you-nya itu masih kita bisa pakai gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pengen ngomong you love I, itu nggak bisa, nggak enak juga. Berarti kita ganti objeknya itu menjadi me. I-nya karena posisinya ada di objek, kita ganti menjadi me. Kayak gitu, you love me, you love us, you love her, you love him, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada possessive adjective, dimana ada my, ada your, ada their, our, her, his, dan juga its. Dimana ini sebenarnya menunjukkan kepemilikan. Kayak misalnya kita pengen ngasih tahu bahwa mobil ini tuh mobil kita loh gitu. Kita kasih tahu nih, this is my car, kayak gitu. This is your car. My-nya ini adalah tanda bahwa si mobil ini adalah milik kita, kayak gitu. This is my car, this is your car, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada possessive pronoun. Possessive pronoun sebenarnya sama kayak possessive adjective, cuman kalau misalnya possessive pronoun itu kita biasanya nggak nyebutin bendanya gitu. Kalau misalnya di possessive adjective tadi kan kita ngasih tahu bendanya kan, kayak misalnya this is my car, bendanya itu kan car, kita ngasih tahu this is my car. Tapi kalau misalnya di possessive pronoun kita nggak ngasih tahu lagi, kayak gitu. Kita ngasih taunya kayak misalnya kita pengen ngasih tahu bahwa mobil ini tuh mobil kita, jadi kita cuman bilang this is mine. Nah, main ini udah menunjukkan bahwa ya si mobil ini adalah punya kita, kayak gitu. This is mine, this is yours, kayak gitu. Oke, sekian. Di sini ada latihan soal, bisa langsung dikerjain aja. Kalau misalnya ada yang nggak paham bisa ditanyain aja ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.